Marcelino Ferdinand langsung dapat menit bermain di KMS Cadenze. Auto langsung jadi pemuncak klasemen Liga 2 Belgia. Sen Patinama gabung ke AS Eupen. Sandy Wells langsung kirim Pezuel. Sintayong jawab permintaan publik tanah air soal perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelandang timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand langsung mendapatkan menit bermain untuk KMS Cadenze saat menang 1-0 atas klub NXT pada Jumat 2 Februari 2024. Setelah bermain untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Marcelino Ferdinand langsung bermain untuk KMS Cadenze. Pemain 19 tahun itu memang langsung bergabung dengan KMS Cadenze segera setelah timnas Indonesia tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023. Marcelino langsung masuk daftar pemain yang dibawa KMS Cadenze untuk tandang ke klub NXT pada Jumat 2 Februari 2024. Lalu, Marcelino pun langsung mendapatkan menit bermain di KMS Cadenze saat menang 1-0 atas klub NXT. Marcelino masuk pada menit ke-80, menggantikan rekannya yang bernama Guilherme. Dengan kemenangan ini, KMS Cadenze mencatatkan kemenangan beruntun dan kini bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Liga Belgia kasta kedua. Pelatih KMS Cadenze yakni Mark Grosjean tampaknya langsung melihat progres yang dilakukan Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia. Marcelino tampil penuh dalam 4 laga timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dengan catatan 1 gol. Laga lawan klub NXT merupakan comeback Marcel untuk KMS Cadenze setelah terakhir kali bermain pada April 2023 lalu. Setelah itu, Marcelino berkutat dengan cedera hamstring yang membuatnya absen lama. Penampilan lawan klub NXT juga jadi penampilan perdana Marcel untuk KMS Cadenze musim ini. Kini, Marcelino dapat dikatakan telah kembali ke performa top. Semoga ia tidak mengalami cedera sehingga bisa tampil konsisten untuk KMS Cadenze. Marcelino mengakui sendiri bila bermain untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bagus untuk perkembangannya. Bangga, gembira, dan gila. Jelas Marcelino menggambarkan soal perasaannya tampil di Piala Asia 2023. Saya sangat senang dan bangga dengan tim saya. Secara pribadi ini bagus buat perkembangan saya. Dan semoga lebih baik untuk langkah selanjutnya dan juga bagus untuk menambah pengalaman, tambah Marcelino Ferdinand. Sen Patinama jadi nama terbaru yang memilih berlabuh di Belgia bersama dengan KAS Eupen. Dia baru saja mendapatkan kontrak hingga tahun 2026 setelah sempat berkarir di Viking FK. Bersama Viking FK di Liga Norwegia, Sen Patinama sukses jadi pemain andalan dan mencatatkan 89 penampilan sejak didatangkan dari Teslar pada tahun 2021 lalu. Menariknya, Sen Patinama sudah ditunggu oleh sesama rekannya di skuad Garuda, yakni Sandy Wells. Sandy Wells saat ini bermain untuk Cafe Michelin dan jadi salah satu pemain penting di sana. Dia sudah tampil dalam 20 pertandingan musim ini dan hanya absen dalam 3 laga. Sandy Wells memberikan sambutan yang cukup hangat setelah Sen Patinama resmi mendapatkan kontrak dari KAS Eupen. Bek berusia 28 tahun ini bahkan sudah tidak sabar untuk menentang Sen Patinama di lapangan. Tim Sandy Wells dan Sen Patinama akan bentrok pada hari Minggu nanti pada lanjutan pekan ke-24 Jupiler League. Laga kedua tim akan dilaksanakan di Kerwijk Stadion, tepatnya di markas Eupen. Dengan kondisi Sen Patinama yang baru bergabung, diprediksi dia akan datang dari bangku cadangan. Apalagi bek kelahiran Lelystad ini baru kembali dari Qatar setelah tugas bersama dengan timnas Indonesia. Sampai jumpa di hari Minggu kawan. Tulis Sandy Wells di kolom komentar Sen Patinama.
Sebelumnya, Sen Patinama Senang akhirnya bisa sepakat dengan KSU Pen. Dia sempat tidak memiliki klub setelah kontrak dengan Viking FK selesai pada bulan Januari lalu. Saat bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu, dia juga dalam status tanpa klub. Senang bisa menandatangani kontrak dengan KSU Pen, kata Sen Patinama di laman Instagram pribadinya. Bersama mantan tim Jordi Amat ini, dia berharap bisa terus berkembang. Apalagi Sen akan menghadapi lawan-lawan tangguh di Jupiler League. Dia berharap bisa memberikan kontribusi dan menjadi lebih baik. Sangat menantikan tantangan baru ini dalam karir saya, pungkas Sen Patinama. Sintayong merespon pertanyaan publik tanah air soal masa depannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia masih tanda tanya. Usai membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong mengaku sudah mendapatkan tawaran untuk melatih tim lain. Pernyataan tersebut disampaikan pelatih 53 tahun tersebut ke media asal Korea Selatan, yakni Sportkan. Saya ditawari pekerjaan, itu sekitar seminggu yang lalu, kata Sintayong dilansir dari beberapa sumber. Saya tidak boleh melatih di Asia Tenggara lagi, lanjut Sintayong. Tentu, publik pun langsung riuh usai pernyataan tersebut. Publik pun langsung meminta Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, kontrak Sintayong bakal berakhir pada Juni 2024. Sementara itu, bola panas kontrak Sintayong berada di tangan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Hasil rapat Exco PSSI kemarin, keputusannya kini. Seluruh Exco PSSI sepakat bahwa menyerahkan semuanya tentang masa depan Sintayong ke Ketua Umum PSSI. Pak Erick Thohir ini mempunyai pengalaman dan bisa menilai apakah Sintayong diperpanjang atau tidak. Jadi, kami serahkan ini semuanya ke Pak Erick Thohir, kata Zainuddin Amali. Erick Thohir saat ini ditanya awak media mengaku bahwa kontrak Sintayong tergantung pada hasil Piala Asia 2024 U23. Tapi kesepakatan saya dan Sintayong yang kontraknya habis hingga Juni, ujar Erick Thohir. Ada dua parameter, yakni timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, lanjut Erick Thohir. Sintayong pun menjawab permintaan publik soal perpanjangan kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia. Kepada salah satu media Korea Selatan, Sintayong mengaku berterima kasih kepada seluruh pihak termasuk penggemar timnas Indonesia atas dukungan selama Piala Asia 2023. Kami dapat meraih hasil di Piala Asia berkat kepercayaan penuh dan dukungan semua orang, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga Asosiasi Sepak Bola, pemain, dan penggemar, ungkap Sintayong.